Sinta adalah seorang gadis muda yang baru saja lulus SMA. Dia terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang satpam di sebuah pabrik, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Sinta sebenarnya adalah seorang pelajar yang cerdas, sehingga banyak yang menyarankannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, karena kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan, membuat Sinta harus memendam keinginannya untuk berkuliah. Belum lagi dia juga mempunyai 2 adik yang masih butuh banyak biaya. Akhirnya, Sinta pun memilih untuk bekerja. Dia berharap dapat membantu ekonomi orang tuanya sembari mengumpulkan uang agar bisa berkuliah suatu saat nanti. Bak Gayung bersambut, keinginan Sinta untuk bekerja akhirnya membuahkan hasil. Dia ditawari pekerjaan oleh Tantri, seorang gadis tetangganya yang bekerja di rumah makan besar milik Juragan Gianto. Tantri memang disuruh Gianto mencari gadis muda yang berpenampilan menarik untuk jadi pelayan di restorannya. Tantri menganggap Sinta cocok dengan kriteria dari bosnya. Sinta pun langsung setuju dengan tawaran Tantri, apalagi gaji yang dijanjikan oleh Gianto terbilang besar untuk seorang pelayan restoran. Rumah makan Sari Rasa milik Gianto adalah salah satu rumah makan terbesar dan terkenal di Jawa Timur. Rumah makan itu terletak di jalan utama provinsi, sehingga banyak bis, truk maupun rombongan besar mampir untuk menikmati hidangan di rumah makan tersebut. Rumah makan itu tak pernah sepi, apalagi jika masuk waktu jam makan siang, sudah pasti akan diserbu oleh pelanggan. Rumah makan Gianto menghidangkan masakan khas Jawa Timur, mulai dari rawon, nasi pecel, soto, dan banyak makanan lainnya. Pagi itu setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Sinta berangkat menuju rumah makan milik Gianto. Sampai di rumah makan Gianto, Sinta segera menemui pria usia 40 tahunan itu untuk menerima arahan dan penjelasan dari Gianto. "Duk, tugasmu hanya menghidangkan makanan dan mencatat pesanan dari pelanggan. Gampang kok," ucap Gianto menjelaskan. Sinta hanya tertunduk sambil mengangguk. Kemudian Gianto tampak terdiam sejenak. Dia mengelus-elus kumisnya yang besar dan lebat sambil menatap wajah Sinta. Oh iya, apa benar weton kamu itu Selasa wage, Nduk?" tanya Gianto. Sinta kaget mendengar pertanyaan dari Gianto. Dia merasa aneh kenapa Gianto menanyainya masalah weton, karena Sinta merasa weton tak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan ia jalani. Iya pak, weton saya Selasa wage," balas Sinta dengan perlahan. "Bagus, kamu cocok kerja di sini, Nduk. Yo wes, kamu bisa langsung bergabung dengan yang lain ya. Mudah-mudahan kamu betah ya, Nduk," ucap Gianto tersenyum kecil sambil menepuk bahu Sinta. Tampak wajah Gianto menyiratkan kebahagiaan setelah mengetahui Sinta berweton Selasa wage. Sinta segera meninggalkan ruangan Gianto untuk bergegas ke dapur dan bergabung dengan pekerja lainnya. Sinta menutup pintu ruangan Gianto dengan perlahan. Dalam pikirannya masih diliputi banyak pertanyaan, terutama tentang Gianto yang menanyai weton lahirnya. Namun, Sinta mencoba berpikir positif dan dia mencoba mengabaikan prasangka buruknya. Kemudian ia mulai berjalan menuju dapur. Untuk ke dapur, Sinta harus melalui sebuah lorong penghubung dari ruangan depan menuju dapur. Karena dapur restoran itu terletak di ujung lorong tersebut, sepanjang lorong Sinta melihat banyak foto-foto terpajang di tembok lorong tersebut. Kebanyakan foto-foto itu adalah foto para pejabat maupun artis yang pernah mampir di restoran Gianto. Tampak pula Gianto yang tersenyum sambil berfoto dengan orang-orang yang terkenal. Namun, ada satu foto yang menarik perhatian Sinta, yaitu foto Gianto bersama istri dan anaknya. Tampak di foto itu, Gianto menggandeng anak gadis kecil yang usianya 7 tahunan. Dan di samping anak gadis itu, terlihat seorang wanita cantik yang Sinta tebak itu adalah istri Gianto. Sinta berhenti sejenak dan mengamati foto itu. "Oh, ini toh keluarga Pak Gianto,"
gumamnya dalam hati. Sinta masih mengamati foto itu dengan seksama. Tidak lama kemudian, fokusnya sedikit terganggu ketika dia mendengar suara erangan mirip hewan buas dari dalam sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Suara erangan itu terdengar berat dan mengerikan. Seketika, Sinta merasakan aura lorong itu terasa berubah. Suara hiruk pikuk yang tadinya terdengar nyaring dari dapur yang berada di ujung lorong pun seketika hening saat suara erangan itu terdengar di telinga Sinta. Suara itu mirip suara hewan buas yang bersiap menerkam buruannya. Sinta tertegun, bulu kuduknya meremang, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Perlahan dia berjalan mendekati kamar yang tidak jauh dari tempatnya berdiri tersebut. Kemudian saat dia sampai di depan pintu kamar, Sinta mendekatkan telinganya ke pintu. Dia ingin memastikan apakah suara mengerikan itu berada di dalam kamar tersebut. Sinta merasakan dingin di daun telinganya ketika daun telinganya mulai dia tempelkan di pintu. Nafasnya kian memburu, jantungnya berdetak sangat kencang. Kemudian, "Dok, kamu ngapain?" ucap Gianto sembari menepuk bahu Sinta. Sinta terkejut dan seketika melompat karena keterkejutannya. Pak Gianto, saya," jawab Sinta dengan terbata ketika mendapati bosnya kini berada di depannya. "Aku kan menyuruhmu segera ke dapur. Kenapa kamu malah berdiri di sini?" ujar Gianto sembari mendekatkan wajahnya ke depan Sinta. "Anu Pak, tadi saya," ujar Sinta terbata dan kesulitan membuat alasan. "Ya wes, sana, buruan ke dapur. Dan jangan pernah kamu membuka kamar ini ya, Dok. Kualat nanti kamu. Paham kamu, Dok?" ujar Gianto tegas. Sinta hanya bisa mengangguk pelan lalu berjalan menuju dapur. Sinta mempercepat jalannya. Sekilas dari ekor mata, dia masih bisa melihat Gianto yang berdiri di belakangnya dan terus menatap ke arahnya. Sore pun tiba. Sinta akhirnya bisa sedikit mengambil nafas. Setelah seharian dia disibukkan dengan banyaknya pelanggan. "Aduh, lelah banget ya. Pelanggannya banyak sekali. Hampir gak ada waktu buat sekedar duduk dan istirahat," keluh Sinta pada Tantri yang juga bekerja sebagai pelayan sepertinya. Ini masih biasa, Sin. Tar lihat aja kalau saat musim mudik kamu bakalan lebih kewalahan lagi dengan banyaknya pelanggan," jawab Tantri sambil mengelap meja makan. "Hah? Beneran? Tapi ndak apa-apalah, yang penting gajinya lumayan," hehe, jawab Sinta sambil tertawa. Mendengar tawa dari Sinta membuat Tantri berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tampak sekilas dia melirik ke arah Sinta. "Tawamu mengingatkanku pada Rianti, Sin. Mirip sekali suaranya. Ketawanya ya kayak kamu gitu," ujar Tantri lalu dia kembali membersihkan meja makan. "Rianti? Siapa itu, Tan?" tanya Sinta penasaran. Tantri sesaat terdiam. Dia berhenti membersihkan meja. Kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Raut wajahnya juga tampak sedikit sedih. "Rianti itu temanku. Dulu dia pelayan di sini. Hingga akhirnya kenapa, Tan?" sahut Sinta cepat. "Dia meninggal, Sin. Dia terkena penyakit aneh. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Banyak orang bilang dia..." Tantri menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain di tempat itu. Lalu dia mendekat ke arah Sinta. "Banyak orang bilang dia jadi tumbal restoran ini," lanjut Tantri dengan berbisik. Sinta terkejut bukan main saat mendengar ucapan dari Tantri. Bulu kuduknya langsung meremang. Kamu jangan nakut-nakutin aku, Tan. Aku kan baru sehari kerja. Aku jadi takut dengar ceritamu," balas Sinta merengek ketakutan. "Sudah jadi rahasia umum, Sin, kalau Pak Gianto itu bersekutu dengan iblis. Yang penting kita harus tetap hati-hati. Kamu tahu kamar yang di lorong itu? Nah, itulah tempat ritualnya Pak Gianto. Kamu jangan sekali-kali masuk kamar itu, Sin. Dulu si Rianti ditemukan terbaring kaku di dalam kamar itu. Jangan pernah kepo atau pengen tahulah. Yang penting niat kerja aja, gak usah macam-macam di sini," ujar Tantri mengingatkan.
Sinta hanya terdiam mendengar ucapan Tantri. Dia sesekali menelan ludah karena ketakutan. Bagi Sinta, kini telah jelas bahwa memang ada keanehan di tempat ini, terutama di kamar misterius itu. Sinta sebenarnya ingin bercerita tentang suara raungan yang dia dengar di kamar itu, tapi dia urungkan karena ia tak mau menambah ketakutan pada Tantri. Kok ngeri sih, Tan? Tapi kalau keluar dari sini ya sayang, soalnya kan gajinya gede. Tapi aku juga takut kalau nanti aku jadi tumbal restoran ini, jawab Sinta ketakutan. Tantri terdiam sejenak. Dia seperti mengingat sesuatu sesaat setelah mendengar ucapan Sinta. Kemudian dia meraih tasnya lalu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Setelah itu Tantri mendekat ke arah Sinta. Dia menarik lengan Sinta lalu memakaikan sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon yang dianyam rapi dan berbau sangat wangi. Sinta pun terkejut dengan perbuatan Tantri. Ini apaan, Tan? Tanya Sinta dengan keterkejutan sambil memandangi gelang yang kini melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ini gelang pemberian dukunku. Dia bilang gelang ini bisa menolak bala. Dengan memakai gelang ini, kamu akan aman dari gangguan makhluk di sini. Nih lihat, aku juga pakai. Aku salah satu karyawan terlama di sini dan sampai saat ini aku aman dan tidak menjadi sasaran tumbal karena aku pakai gelang tolak bala ini, ujar Tantri menjelaskan. Sinta terdiam dan mengamati gelang itu dengan seksama. Apa benar gelang ini bisa menolak bala? Tapi aku gak enak sama Tantri kalau menolak pemberiannya, gumam Sinta dalam hati. Kemudian Sinta tersenyum kecil dan berterima kasih pada Tantri yang telah memberikannya gelang tersebut. Hari-hari pun berlalu. Sinta semakin terlarut dalam kesibukan. Hingga tak terasa, kini Sinta telah 3 bulan bekerja di rumah makan Gianto. Dengan gaji yang dia terima, Sinta telah mampu membeli sebuah motor matic bekas. Dan tidak lupa, dia juga menabung untuk modal berkuliah suatu saat nanti. Hari itu, restoran Gianto dibooking oleh sebuah instansi besar untuk sebuah acara perpisahan salah satu petinggi di instansi tersebut. Sinta dan Tantri pun sangat sibuk hari itu karena tamu dari instansi tersebut cukup banyak dengan acara yang lumayan panjang, sehingga mereka berdua harus lembur untuk membersihkan restoran setelah acara tersebut selesai. Kalian pulangnya setelah semua beres ya. Aku harus pulang lebih dahulu karena ada keperluan. Dan ini kunci restoran aku titipkan ke kalian. Tolong kalau sudah selesai bersih-bersih, kalian kunci pintu dan bawa pulang saja kuncinya. Soalnya mungkin besok aku tidak kesini, ujar Gianto kepada Tantri dan Sinta. Baik pak, balas Tantri dan Sinta. Singkatnya Tantri dan Sinta membersihkan restoran dan sekitar pukul 8 malam, mereka berdua akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Tantri pun mengunci pintu restoran. Biar aku yang pegang kuncinya, Sin. Ya udah, kita pulang yuk. Capek banget hari ini, keluh Tantri. Sinta tampak tak memperdulikan ucapan Tantri. Dia terlihat sibuk mencari sesuatu. Sinta mengacak-acak tasnya, merogoh saku celananya, dan tampak panik mencari sesuatu yang tak kunjung ia temukan. Kamu cari apaan sih, Sin? Tanya Tantri. Kunci motor, Tan. Kunci motorku nggak ada, jawab Sinta dengan masih tampak mencari-cari kunci tersebut. Ya elah, bukannya kamu gantung kunci itu di dapur, ujar Tantri. Ya Allah, aku lupa. Terus gimana ini, Tan? Aku harus masuk lagi dong ke restoran. Temenin aku lagi dong, ucap Sinta dengan kepanikan. Nih kunci restoran, kamu masuk sendiri ya, Sin. Aku tunggu di luar saja ya, nggak apa-apa kan? Ujar Tantri memelas. Sinta sedikit kesal karena Tantri tak mau menemaninya mengambil kunci motornya. Kemudian dengan gontai Sinta meraih kunci restoran dari tangan Tantri. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam restoran sendirian. Sampai di dalam restoran, Sinta menyalakan lampu lorong ke arah dapur. Namun karena restoran sangat sepi, dia merasakan hawa yang sangat mengerikan di lorong tersebut. Seketika bulu kuduknya meremang. Lorong yang hanya beberapa meter itu serasa seperti sebuah terowongan panjang dan mengerikan saat ini. Sinta mempercepat jalannya dengan nafas memburu. Dia bisa mendengar langkah kakinya sendiri yang nyaring di tengah kesunyian. Tidak lama kemudian, dia telah sampai di dapur.
Dia mengedarkan pandangan untuk mencari kuncinya. Hingga akhirnya dia melihat kunci itu tergantung di atas kulkas. Alhamdulillah ketemu, aku harus buru-buru keluar, gumamnya. Kemudian Sinta kembali berjalan melalui lorong penghubung dapur dan ruang depan. Ketika dia tepat berada di samping kamar misterius itu, Sinta kembali mendengar suara raungan hewan buas yang mengerikan. Langkahnya seketika terhenti ketika suara raungan itu terdengar. Tubuh Sinta seketika kaku dan tak bisa bergerak. Dia mulai ketakutan. Tidak lama kemudian, bukan hanya suara raungan yang ia dengar, namun dia juga mendengar suara langkah kaki yang terdengar menggema. Suara langkah kaki itu seolah mendekat, seperti sesuatu yang sangat besar berjalan dan ingin keluar dari kamar itu. Tidak selesai sampai di situ, situasi bertambah lebih mengerikan ketika lampu di atas kepala Sinta tiba-tiba berkedip, seolah lampu itu ingin menambah ketakutan untuk Sinta. Saking takutnya, Sinta kemudian jatuh terduduk. Kakinya terasa lemas, dengkulnya seperti tak mampu menahan berat badannya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mata Sinta kini tertuju ke arah pintu kamar yang berada di depannya. Kemudian Sinta melihat handle pintu kamar itu bergerak-gerak, seolah ingin dibuka secara paksa oleh seseorang dari dalam. Tantri, Tantri, tolong, ujar Sinta lirih karena dia merasakan tenggorokannya tercekat dan tak bisa berteriak. Tiba-tiba lampu yang berkedap-kedip di atas kepalanya padam, sehingga kini lorong tersebut gelap gulita. Sinta semakin ketakutan. Tangannya bergetar, giginya bergemeretak, dan tubuhnya tampak menggigil hebat. Tidak lama kemudian, pintu kamar misterius itu terbuka. Suara pintu yang terbuka memecah suasana gelap dan mengerikan di lorong itu. Pintu perlahan terbuka dengan masih diiringi suara raungan yang mengerikan. Tidak lama kemudian, sesosok makhluk tinggi besar, berbulu, dan bermata merah menyala tampak mengintip dari dalam kamar itu. Makhluk itu langsung mengarahkan mata merahnya dan menatap Sinta yang terduduk ketakutan di depan kamar. Perlahan ia berjalan mendekati Sinta. Sinta pun mencoba menghindar dengan beringsut mundur sambil ngesot karena kakinya terasa lemas. Tidak lama kemudian, Sinta merasakan jari jemari berkuku tajam mencengkram pergelangan kakinya. Jangan, tolong jangan bunuh aku. Jangan, tolong jangan. Hanya itulah yang bisa Sinta ucapkan sambil menangis terisak. Namun makhluk itu tak peduli dengan tangisan Sinta. Kemudian ia menarik Sinta masuk ke dalam kamar. Sinta berteriak ketika ia ditarik masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya telah masuk ke dalam kamar dan pintu kamar itu pun tertutup. Di luar restoran tampak Tantri sedang berbincang dengan seseorang melalui handphonenya. Sepertinya Sinta udah diambil, Pak. Tinggal nanti sisanya saya bereskan, ujar Tantri. Bagus. Berkat gelang yang kau pakaikan ke Sinta, makhluk itu langsung bisa mengenali tumbalnya. Biarkan dia bersenang-senang dengan santapannya. Akhirnya tumbal tahun ini udah aman. Kita tinggal memikirkan tumbal untuk tahun depan. Balas suara pria di ujung telepon. Iya Pak Gianto, saya akan terus menyediakan tumbal untuk Anda, asalkan saya tetap aman bekerja di sini, balas Tantri. Kemudian Tantri menutup teleponnya dan dia tersenyum kecil. Pagi pun tiba. Rumah Sinta pagi itu tampak sepi. Terdengar pula suara tangisan dari kedua orang tua dan adik-adiknya. Sinta telah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar misterius itu, dengan tubuh kaku dan mata yang melotot ke atas. Berkali-kali ibunya pingsan saat melihat anak gadisnya tewas mengenaskan. Menurut laporan Gianto, Sinta tewas karena terpeleset saat membersihkan kamar tersebut dan kepalanya terbentur lantai dengan keras. Keluarga Sinta pun tak menuntut apapun dan menganggap semua ini murni kecelakaan. Tampak pula pagi itu, Tantri dan para karyawan restoran Gianto ikut melayat di rumah duka. Di tempat lain, di sebuah desa yang tak jauh dari tempat tinggal Sinta. Hei, keluar kau dukun gadungan! Kau apakan istriku? Sekarang istriku gila karena perbuatanmu! Teriak Karjo memaki di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu. Bajingan,
Dasar dukun biadab, kau apakan anakku? Anakku sekarang tertawa terus kayak orang sableng. Sembuhkan anakku segera, atau kau kubuat mati, teriak Jono sambil menenteng parang. Pagi itu banyak orang berkumpul di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu yang berada di ujung desa. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Bayu, seorang pemuda yang mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh hal gaib. Tapi bukan kesembuhan yang didapatkan oleh para warga, melainkan warga yang ia obati justru jadi gila dan terus-menerus tertawa tanpa henti. Bayu mengintip dari dalam rumah. Ia panik dan mulai ketakutan. Sialan, mereka menyerbu ke sini lagi. Aku harus segera kabur, gumamnya. Oi, keluar kau, atau kami bakar gubukmu, teriak Karjo lagi. Sialan, gara-gara si kakek tua brengsek itu, aku jadi kena marah para warga, ucapnya pelan. Bayu kemudian mencoba kabur dari pintu belakang. Bergegas dia berlari ke arah pintu belakang. Ketika pintu belakang ia buka, ternyata sudah ada 3 orang pria yang menantinya. Akhirnya kau keluar juga, dukun gadungan, ucap salah satu pria itu. Lalu ia mendekat ke arah Bayu yang masih tertegun di depan pintu belakang gubuknya. Tunggu dulu, ini semua salah paham, ujar Bayu mencoba menenangkan ketiga pria itu. Jelaskan alasanmu nanti di depan Pak Lurah. Tugas kami hanya untuk meringkusmu, ujar salah satu pria. Kemudian mereka bertiga langsung melesat mencoba menyerang Bayu. Ketiga pria itu menerjang dari arah depan. Ketika mereka semakin dekat dan hampir menangkap Bayu, pemuda itu dengan gesitnya melompat tinggi. Kemudian dia menggunakan kepala salah satu pria yang menyerangnya sebagai pijakan. Lalu ia turun dan segera berlari meninggalkan ketiga pria itu. Selamat tinggal, kalian gak mungkin bisa menangkapku. Hai, semoga keluarga kalian lekas sembuh ya, teriak Bayu lalu melesat kabur dengan sangat cepat. Melihat hal itu, ketiga pria tersebut segera berteriak memberitahu para warga lain yang berkumpul di depan rumah. Semua warga geram dan bergegas untuk mengejar Bayu. Tapi saat para warga lain bergegas mengejar Bayu, tiba-tiba, "Tunggu, jangan kejar dia," teriak seorang perempuan. Seketika seluruh warga berhenti lalu menengok ke arah suara perempuan itu. Marsini, kau udah sembuh? Kau udah sembuh? Ucap Karjo saat melihat istrinya yang kini telah sembuh seperti sedia kala. Sebelumnya Marsini menderita penyakit aneh. Kakinya tiba-tiba lumpuh saat dia berjualan di pasar. Keluarganya menduga Marsini terkena santet, dan kini ia telah sembuh setelah berobat pada Bayu. Iya Pak, aku dan para warga telah sembuh. Memang efek pengobatan itu pada awalnya kita tertawa terus seperti orang gila, dan setelah itu kami sembuh Pak, balas Marsinis sambil mendekat ke arah Karjo. Karjo langsung memeluk istrinya dengan penuh kebahagiaan. Anak Jono pun juga telah sembuh dari penyakit anehnya. Semua ini berkat Bayu yang telah menyembuhkan para warga yang terkena penyakit aneh akibat makhluk gaib maupun santet. Para warga pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menangkap Bayu. Kini mereka dalam hati berterima kasih pada Bayu yang telah menyembuhkan keluarga mereka. Para warga juga menyesal telah membuat Bayu pergi dari kampung mereka. Di sisi lain, Bayu terus berlari meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri dari amukan warga. Tidak terasa, kini Bayu telah sampai di desa tempat tinggal Sinta. Dia merasa lelah dan haus karena terlalu memaksa kakinya untuk berlari. Aduh, haus banget ini, ucap Bayu pelan. Kemudian dia merogoh saku celananya, berharap ada uang di sakunya untuk ia gunakan membeli air kemasan. Sialan, dompetku ketinggalan lagi. Aku gak mungkin balik ke sana lah, gumamnya dalam hati. Kemudian dengan penuh kekecewaan, Bayu meneruskan perjalanannya. Tidak lama dia berjalan, akhirnya dia melihat dari kejauhan ada banyak orang berkumpul di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah orang tua Sinta. Wih, ramai banget rumah itu. Barangkali aku bisa mendapatkan air dan makan di sana, ucap Bayu. Lalu dia bergegas mendatangi keramaian di rumah orang tua Sinta. Di tengah perjalanan, Bayu berpapasan dengan Gianto yang berjalan bersama Tantri dan beberapa karyawan restorannya. Gianto berjalan menuju mobilnya setelah selesai melayat ke rumah Sinta.
Ketika Bayu berpapasan dengan Gianto, Bayu merasakan aura jahat yang sangat kuat dari Gianto. Namun, Bayu tak memperdulikan hal itu. Dia bergegas menuju keramaian dan berharap mendapatkan air minum juga makanan ringan. Bayu terkejut ketika mengetahui keramaian itu adalah acara duka. Dia melihat beberapa orang bersiap mengangkat jenazah Sinta yang diiringi bacaan tahlil juga tangisan dari keluarganya. Bayu segera duduk di salah satu kursi dan mengambil air dalam kemasan. Bayu juga memakan kacang yang tersaji di meja sambil mendengar seorang kiai berceramah sebelum memberangkatkan jenazah ke kuburan. Bayu merasakan ada sesuatu yang aneh dari kematian Sinta. Kemudian dia menggunakan mata batinnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat ia memejamkan mata dan berkonsentrasi, Bayu kini tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta. Tidak lama kemudian, Bayu tertawa terbahak-bahak. Tawa Bayu terdengar sangat keras hingga Pak Kiai pun berhenti berceramah. Pandangan para pelayat seketika menoleh ke arah Bayu. Bocah, apa maksudmu tertawa seperti itu? Kamu ini gak punya sopan santun ya? Tegur Pak Kiai dengan geram. Lucu sekali, sangat lucu. Kalian ini mau mengubur apa? Hah? Itu gedebok pisang yang kalian kafani, bukan manusia, ucap Bayu sambil terus tertawa. Sontak semua orang yang mendengar ucapan Bayu pun kaget. Brengsek, apa maksudmu ngomong seperti itu? Dasar orang gila, umpat salah satu warga dengan geram. Kemudian sambil mengunyah kacang, Bayu berdiri lalu berjalan mendekati keranda di mana jenazah Sinta disemayamkan. Lihat ini kalau nggak percaya, ucap Bayu sambil menarik kain penutup keranda. Lalu ia mengucap mantra-mantra dan kemudian menarik jenazah Sinta dari dalam keranda hingga jenazah itu pun terjatuh ke lantai. Bayu lalu membuka kafan yang membungkus tubuh Sinta dengan paksa dan melemparkan tubuh itu ke halaman rumah. Semua orang seolah terhipnotis dan hanya bisa tertegun melihat kelakuan Bayu. Mata mereka memandang dengan seksama tubuh Sinta yang menggelinding setelah dilempar oleh Bayu. Tidak lama, tubuh yang menggelinding itu berhenti. Dia berubah menjadi gedebok pisang. Semua orang terkejut bukan main melihat fenomena aneh di depan mata mereka. Bayu hanya tersenyum kecil kala melihat para warga yang penuh dengan keterkejutan. Tuh lihat, yang kalian kafani dan akan kalian makamkan itu cuma gedebok pisang, ucapnya sambil tertawa cengengesan. Sesaat semua orang tertegun melihat keanehan di depan mata mereka. Lalu ayah Sinta berjalan mendekat ke arah Bayu. Bagaimana bisa jasad Sinta menjadi gedebok pisang? Lalu sekarang di mana anakku? Tanya Pak Basri, ayah dari Sinta. Belum sempat Bayu menjawab, tiba-tiba, wah, aku kenal pemuda itu. Kamu Bayu Gendeng kan? Dukun gadungan yang terkenal di kampung sebelah. Dia ini udah bikin banyak orang di kampung sebelah jadi gila, teriak salah satu warga. Teriakan dari warga itu sontak membuat semua orang yang hadir menatap Bayu dengan tatapan tajam. Beberapa di antaranya juga terlihat kesal. Waduh, aku ketahuan. Kabur ini, gumam Bayu dalam hati. Kemudian Bayu bergegas untuk melarikan diri karena dia merasa percuma memberikan penjelasan kepada para warga di sana. Ketika Bayu ingin melarikan diri, dia dicegah oleh seorang perempuan. Dia adalah Ibu Sari, ibunya Sinta. Bayu menghentikan langkahnya karena dihadang oleh Bu Sari. Mereka berdua sejenak berpandangan. Kemudian tiba-tiba Bu Sari berlutut dan memegang kaki Bayu. Anak saya bagaimana keadaannya, nak? Apakah dia masih bisa selamat? Tanya Ibu Sinta dengan terisak. Waduh Bu, jangan seperti itu. Anak sampean mungkin masih bisa selamat. Justru aku ini yang gak selamat kalau gak buru-buru kabur, balas Bayu. Tolong anak saya, nak. Saya mohon, ucap Bu Sari memelas. Tapi Bu, kalau gak buru-buru kabur, aku akan ditangkap dan diseret ke balai desa sebelah, balas Bayu. Ayo, kita tangkap dia. Dia itu dukun gadungan yang udah bikin onar di kampung sebelah, teriak salah satu warga. Cukup, teriak Pak Basri dengan tegas. Saya selaku tuan rumah berharap semua warga bubar.
kecuali Pak RT dan Pak Kiai. Kami ingin berdiskusi tentang anak saya. Saya mohon pengertiannya. Dan jangan bergosip atau berkata apapun sebelum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga, tegas Pak Basri. Tapi Pak, kami juga ingin tahu tentang semua ini, ujar salah satu warga. Benar kata Pak Basri, lebih baik semuanya bubar dulu. Tolong hormati keluarga Pak Basri. Saya selaku RT berjanji akan memberikan penjelasan kepada Anda semuanya tentang masalah ini. Jadi saya mohon pengertiannya, tambah Pak RT. Ucapan dari Pak RT membuat para warga terdiam. Lalu mereka membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, meskipun diiringi dengan suara kasak-kusuk dan beberapa di antaranya terdengar mengeluh. Setelah semua warga pulang, kini di rumah Pak Basri hanya tersisa Bayu, Pak Basri, Bu Sari, Pak RT dan Pak Kiai. Sekarang sudah aman nak, kami juga menjamin keamananmu. Sekarang kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta, ujar Pak RT. Oke, saya akan menceritakan. Tapi bapak-bapak semuanya jangan langsung emosi ya. Kita harus menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Tapi boleh tidak, sebelum cerita, saya minta kopi manis dulu. Ujar Bayu sambil tertawa. Aduh, buruan ceritanya, jangan banyak minta, tegas Pak RT. Walah Pak RT, lebih enak kan cerita sambil ngopi, gitu loh, balas Bayu lagi. Tidak lama kemudian Bu Sari langsung bergegas ke dapur dan kembali lagi dengan 4 gelas kopi. Nah, gini kan mantep. Ayo Pak, gak usah sungkan-sungkan, dinikmati dulu kopinya. Iya toh Bu, ucap Bayu ketika kopi sudah ada di depannya. Pak RT, Pak Kiai dan Pak Basri seketika mengambil nafas dalam dan menghembuskannya dengan kasar, tanda mereka sangat kesal dengan Bayu. Suara Bayu menyeruput kopi. Mantep banget kopimu Bude. Sambil kretek 76 lebih mantep ini. Haha, ujar Bayu sesaat setelah menyeruput kopi. Buruan cerita, gak usah mutar-mutar gak jelas, teriak Pak RT yang mulai kehilangan kesabaran. Iya, jadi gini Bu, Pak, anak gadis sampean itu ditumbalkan oleh bosnya. Dia dibawa ke alam gaib oleh makhluk peliharaan bosnya. Tapi sepertinya dia masih hidup. Ya kalau kita bergegas, mungkin kita bisa menyelamatkan anak gadis sampean, ujar Bayu menjelaskan. Orang-orang di sana saling beradu pandang ketika mendengar ucapan Bayu. Ibu Sinta langsung menangis terisak mendengar ucapan Bayu. Benar tidak omonganmu itu? Kalau salah, sama saja kau telah menebar fitnah, ucap Pak Kiai. Lah, Pak Kiai kan lihat sendiri, tubuh gadis itu jadi gedebok pisang. Itu tipuan dari makhluk peliharaan si bos gadis itu. Itu tipuan kuno Pak. Jadi saya bisa langsung tahu. Masa Pak Kiai nggak tahu? Jawab Bayu sambil mengupas kacang. Berarti benar isu yang tersebar kalau Gianto itu pengikut iblis. Lalu gimana nak rencana kamu? Tanya Pak RT. Iya nak, tolong anak saya. Ia masih muda. Kasihan kalau harus mati seperti itu. Mohon Pak Basri. Sedangkan Ibu Sinta masih terus menangis mendengar ucapan Bayu. Itu gampang Pak, asalkan kalian tahulah, ujar Bayu cengengesan. Asalkan apa? Jangan banyak teka-teki di saat yang genting seperti ini, balas Pak RT. Ya asalkan saya dibayar mahal, soalnya saya harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan anak itu, jawab Bayu cepat. Iya baik, berapapun saya bayar asal anak saya selamat, ujar Pak Basri tegas. Beneran kan Pak? Ini mahal loh. Saya minta 100 juta, gimana? Jawab Bayu tegas sambil menatap Pak Basri. Pak Basri beserta istrinya dan juga 2 orang lainnya hanya terdiam. Mereka tenggelam sejenak dalam lamunan, karena uang segitu memang sangat besar bagi mereka. Baik, saya siap bayar. Bahkan kalau perlu rumah ini saya jual, asalkan anak saya selamat, jawab Pak Basri. Wah siap, gitu kan mantap. 2 hari lagi malam Jumat Pon, dan itu saat yang tepat untuk saya menyelamatkan anak sampean.
Tapi saya juga punya permintaan buat sampean semua. Sekarang dengarkan, ini rencananya, ujar Bayu. Kemudian dia menjelaskan rencananya. Tampak Pak Basri, Pak Kiai, dan Pak RT mendengarkan dengan seksama rencana Bayu. Di alam lain tempat Sinta diculik, suara perempuan muda membangunkan Sinta. Tidak lama kemudian Sinta terbangun. Matanya mengerjap mencoba mengenali tempat yang begitu asing di matanya. Sesaat kemudian, sesosok wajah asing tiba-tiba tampak di depan matanya. Kamu siapa? Tanya Sinta dengan terbata. Ternyata udah waktunya. Kau pasti tumbal selanjutnya ya? Berarti sebentar lagi aku bakalan mati dan penderitaanku selesai, ujar gadis itu lalu duduk di samping Sinta. Apa maksudmu? Tanya Sinta keheranan. Gadis itu tersenyum kecil lalu menatap wajah Sinta. Perkenalkan, aku Rianti. Jadi aku itu tumbal sebelum kamu. Setahun yang lalu aku dijebak oleh Tantri, sehingga aku menjadi tumbal si brengsek Gianto. Setahun sudah aku jadi budak di sini, dan kau akan menggantikan aku menjadi budak di sini, karena aku tak lama lagi akan dimangsa oleh mereka. Dulu aku juga begitu. Ketika aku datang, gadis yang menjadi tumbal sebelum aku akhirnya dimangsa oleh makhluk itu. Jadi dengan kedatanganmu, waktu kematianku udah dekat, ujar Rianti menjelaskan. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti. Lalu dia mengingat kejadian yang menimpanya hingga dia akhirnya terjebak di alam ini. Sinta kemudian menangis terisak mendengar ucapan Rianti. Udah, jangan menangis. Percuma juga kamu nangis, karena tidak akan mengubah apapun. Sebentar lagi makhluk itu akan datang dan meminta makan. Aku akan mengajari kamu cara menghidangkan makanan pada mereka. Karena setahun ini pekerjaanmu hanya melayani mereka makan. Kalau kamu tidak sanggup, maka keluargamu akan dihabisi oleh mereka, seperti yang terjadi pada seorang gadis beberapa tahun lalu. Jadi kita di sini juga berusaha menyelamatkan keluarga kita di rumah, ujar Rianti lagi. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berat dan keras. Langkah kaki itu sampai membuat tanah berguncang. Itu dia datang. Ayo kita sambut dia, ujar Rianti. Kemudian Rianti dan Sinta berdiri dan berjalan menuju ke sebuah bangunan yang mirip warung makan besar. Sepanjang mereka berjalan, hanya kegelapan yang menyelimuti mereka, seolah mereka berada di sebuah daerah yang luas dan gelap gulita. Hanya warung makan itu yang terlihat terang dengan cahaya obor yang temaram. Sinta dan Rianti kemudian masuk ke dalam warung tersebut. Warung itu dari anyaman bambu besar dengan atap dari daun kelapa. Rianti menarik tangan Sinta dan berdiri di depan meja besar di depan warung. Tidak lama kemudian, dari kejauhan tampak makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala mendekat ke arah mereka. Sinta tampak ketakutan, tapi dia melihat Rianti begitu tenang di sampingnya. Tidak lama kemudian, makhluk itu telah berdiri tepat di hadapan mereka. Kini terlihat jelas di mata Sinta makhluk yang mengerikan itu. Tubuhnya besar, dipenuhi bulu berwarna hitam, dengan taring-taring besar yang memenuhi mulutnya. Tampak pula air liur yang menjijikkan membasahi taring itu. Aku minta mata, usus dan kulit, cepat, ucap makhluk itu dengan suara berat menggema. Baik tuan, jawab Rianti. Kemudian Rianti menarik tangan Sinta menuju ke dalam dapur. Rianti memberikan Sinta sebuah pisau tajam. Kemudian mereka berdua menuju sebuah ruangan dalam warung itu. Sinta terkejut bukan kepalang ketika masuk ke ruangan itu, karena di tengah ruangan nampak gadis kecil usia 7 tahunan merintih kesakitan. Tubuhnya terbaring di sebuah papan kayu. Tangan dan kakinya diikat dan ditarik ke ujung papan sehingga gadis kecil itu tampak telentang. Sinta, ayo cepat, kamu ambil kedua mata gadis itu, biar aku yang mengambil usus dan kulitnya, perintah Rianti pada Sinta. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti. Dia masih tertegun tak percaya. Kemudian dia melihat Rianti mendekat ke anak kecil itu. Lalu Rianti merobek perutnya dan memotong usus gadis itu. Si gadis berteriak kesakitan. Sinta benar-benar mual sekaligus ketakutan melihat Rianti merobek perut si gadis tersebut. Sinta, buruan kesini. Kalau kamu lambat, dia bisa marah dan akan menghabisi keluargamu, tegas Rianti. Kemudian dengan perlahan Sinta berjalan mendekat.
Dia terkejut bukan kepalang saat melihat wajah anak gadis itu, karena dia teringat foto yang ia lihat di lorong restoran Gianto. Anak gadis ini adalah anak gadis Gianto, gumamnya dalam hati. Ayo buruan Sinta, kau congkel matanya, perintah Rianti sambil dia menguliti paha si gadis. Perlahan Sinta dengan bergetar mengarahkan pisaunya ke mata gadis itu. Kemudian pisau itu perlahan masuk ke samping mata si anak gadis malang itu. Lalu sambil menangis dan nafas terengah-engah, Sinta mencongkel mata si anak gadis tersebut. Anak gadis itu berteriak kesakitan ketika Sinta mencongkel matanya. Dan tidak lama kemudian darah menyembur membasahi wajah Sinta. Setelah Sinta berhasil mengambil 2 bola mata si anak, dia menaruh bola mata itu ke dalam piring. Kini mata, usus, dan kulit telah diambil. Lalu mereka menghidangkannya ke makhluk menyeramkan itu. Makhluk tersebut memakannya dengan lahap. Sinta sampai risih saat mendengar suara bola mata yang pecah ketika makhluk itu menggigitnya. Tidak lama kemudian setelah makanan habis, makhluk itu pergi dan menghilang di kegelapan. Akhirnya dia pergi juga, ucap Rianti. Sinta hanya terdiam terpaku. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang barusan ia lakukan. Sinta tertegun dengan wajahnya masih penuh darah dari si gadis yang ia congkel matanya. Apa maksudnya semua ini, Rianti? Ucap Sinta datar dengan menahan rasa geram. Iya, tugas kita menghidangkan makanan dari tubuh anak itu. Dia anak Gianto yang telah ditumbalkan sebagai tumbal pertama. Setelah kita ambil organnya, tidak lama kemudian dia akan sembuh seperti sedia kala. Dan kita disuruh untuk terus mengambil organ tubuhnya hingga waktu kita habis dan digantikan tumbal selanjutnya. Setelah kau bisa bekerja sendiri, aku akan diambil dan dimangsa makhluk itu. Aku gak sabar menantikan saat itu, Sin, karena aku gak sanggup terus-menerus menyakiti anak itu. Aneh sih, karena aku malah berharap cepat mati ya. Karena hidup di tempat ini sangat mengerikan, jadi mati menurutku lebih baik, ucap Rianti sambil tersenyum getir. Sinta hanya terdiam. Dia sangat geram dengan perbuatan Gianto. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam Jumat Pon telah tiba. Malam itu Bayu ditemani Pak Basri dan juga Pak RT datang ke restoran Gianto. Sedangkan Pak Kiai disuruh Bayu mengumpulkan remaja masjid untuk menggelar doa bersama di rumah Pak Basri. Mereka datang mengendap-endap ke restoran Gianto. Mereka menunggu restoran itu tutup. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam, Tantri terlihat mengunci restoran tersebut. Bayu segera melesat dan menodong leher Tantri dengan parang dari belakang. Serahkan kunci itu kepadaku, atau lehermu putus. Ampun, siapa kau? Ucap Tantri terbata. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang harus kau lakukan hanya menyerahkan kunci itu. Kalau kamu mau tetap hidup, ancam Bayu. Bayu segera meraih kunci dari tangan Tantri. Lalu Bayu menyerahkan Tantri kepada Pak Basri dan Pak RT. Pak RT segera melakban mulut Tantri agar tidak bisa berteriak. Pak RT juga mengikat tangannya. Lalu setelah pintu restoran terbuka, mereka semua masuk ke dalam. Kemudian Tantri diikat di dapur, sedangkan Bayu bersama Pak RT dan Pak Basri berjalan mendekat ke pintu kamar misterius itu. Sekilas Bayu berpandangan dengan Pak RT dan Pak Basri. Kemudian Bayu membuka pintu kamar misterius itu. Bau wangi dupa semerbak tercium sesaat pintu itu terbuka. Bayu menyalakan lampu lalu masuk ke kamar itu. Terlihat di dalam kamar sebuah meja yang penuh dengan sesaji dan dupa yang masih menyala. Bayu berkeliling di dalam kamar seperti mencari sesuatu. Pak RT dan Pak Basri, kalian pastikan tidak ada orang yang masuk kamar saat aku melakukan ritual. Karena siapapun yang masuk kamar saat aku melakukan ritual, dia bisa tersesat ke alam gaib. Jadi sekarang, sampean berdua tunggu saya di luar pintu. Dan pastikan pintu tetap tertutup sampai saya selesai menjemput Sinta, perintah Bayu. Pak RT dan Pak Basri hanya mengangguk pelan. Lalu keduanya keluar dan menutup pintu kamar itu. Keduanya kini berjaga di luar kamar. Setelah pintu tertutup, Bayu duduk bersila menghadap tembok kamar. Dia memejamkan mata dan tampak berkonsentrasi. Mulutnya bergerak-gerak mengucap mantra dan doa-doa. Kemudian saat dia membuka mata, kini tembok di hadapannya menghilang dan berubah menjadi sebuah tempat yang gelap dan sunyi.
Bayu berdiri sambil menatap sejenak tempat sunyi di depannya. Kemudian dia berjalan menuju ke arah tempat gelap itu. Dia terus berjalan dan kini ia masuk ke sebuah hutan yang gelap. Dia masih terus berjalan hingga dia menemukan sebuah padang luas yang juga gelap dan sunyi. Tidak lama berjalan, dari kejauhan Bayu melihat sebuah bangunan layaknya warung dari anyaman bambu. Tampak juga cahaya obor yang temaram menerangi warung bambu itu. Pasti dia ada di sana, gumam Bayu. Bayu pun bergegas dan kini telah sampai di depan warung itu. "Mbak, pesan kopi," teriak Bayu. Tidak lama kemudian keluarlah Sinta dan Rianti dari dalam warung. Mereka terkejut melihat Bayu yang telah duduk sambil menghisap rokok di depan warung itu. Siapa kamu?" tanya Rianti dengan kaget. Ada orang mampir ke warung bukannya ditanya mau pesan apa malah ditanyain nama. Pengen kenalan?" balas Bayu santai. "Sudahlah, tak usah basa-basi. Kamu pasti orang suruhan Gianto kan? Kau pasti akan menjemputku untuk jadi santapan makhluk itu kan?" ujar Rianti lagi. Sedangkan Sinta masih terdiam di samping Rianti. Aku kemari diutus untuk menyelamatkan Sinta. Mana yang namanya Sinta?" ujar Bayu tegas. Mereka berdua sejenak saling berpandangan setelah mendengar ucapan Bayu. Kemudian Sinta maju selangkah dan mengenalkan dirinya pada Bayu. "Aku Sinta. Apakah benar kau ingin menolongku?" tanya Sinta sedikit ragu. "Ya benarlah. Ayo kita cepat pergi. Mumpung iblis itu belum datang kemari," ucap Bayu. Lalu dia melompat dan menggandeng tangan Sinta. "Tunggu dulu. Aku ingin Rianti juga pergi sama kita. Aku ingin dia selamat," pinta Sinta pada Bayu. Ya udahlah. Ayo kita semua pergi sebelum dia datang," ujar Bayu pada Sinta dan Rianti. Rianti hanya terdiam. Dia tampak berpikir. "Tidak, aku tak mau pergi. Kalau aku kabur, mereka pasti akan menghabisi keluargaku," ucap Rianti beralasan. "Ya sudah kalau nggak mau, selamat tinggal," ucap Bayu sambil menarik tangan Sinta. "Tunggu dulu. Aku hanya akan pergi denganmu jika Rianti juga ikut. Aku nggak mau dia berkorban sendiri," ucap Sinta tegas. "Alah, kalian ini keras kepala ya. Kita harus segera kabur dari sini. Waktu kita nggak banyak," bujuk Bayu. "Kau pergi aja sendiri. Aku hanya akan pergi jika Rianti juga pergi dari tempat ini," ucap Sinta tegas. Lalu dia berjalan kembali ke arah Rianti. Belum sempat Bayu membalas ucapan Sinta, kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki itu terdengar kuat dan menggema. Saking kuatnya langkah kaki itu hingga tanah yang mereka pijak bergetar saat langkah kaki itu semakin mendekat ke arah mereka. "Sial, dia datang kan? Mau gak mau aku harus bertarung lawannya," ucap Bayu. Kemudian dia bersiap untuk mencabut dua parang yang berada di balik punggungnya. "Kau gila? Kau cari mati kalau melawannya," ucap Rianti memperingatkan Bayu. "Tenang aja Mbak Yu. Manusia itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk menjijikan seperti itu. Asal kita yakin kita pasti bisa menang. Dan setelah aku mengalahkannya, kau tak perlu khawatir lagi keluargamu akan menjadi korban," ucap Bayu tegas. Tidak lama kemudian, makhluk besar itu telah berdiri di depan mereka. Dia menatap wajah ketiganya dengan tatapan mata merah menyala dan tajam. "Makan! Aku mau makan! Aku ingin mata, jantung dan kaki! Cepat hidangkan ke hadapanku!" teriak makhluk itu. Sinta dan Rianti tampak bergetar dan ketakutan ketika mendengar suara makhluk mengerikan di depannya. Tapi Bayu masih terlihat tenang. Kau mau mata? Nih, ambil mataku kalau kau bisa," ucap Bayu sambil berdiri di atas meja dan memperlihatkan matanya di depan makhluk itu. "Siapa kau? Berani-beraninya kau berdiri menantangku," ucap makhluk itu dengan kemarahan. Genderuwo rendahan kayak kamu gak perlu tahu siapa namaku. Sekarang bersiaplah untuk modar," balas Bayu sambil melesat dan menyerang makhluk itu. Bayu langsung menghujamkan kedua parangnya ke arah jantung makhluk itu. Si genderuwo tampak tak menghindar. Dia tampak membiarkan tubuhnya diserang oleh Bayu. Dan ketika kedua parang Bayu menghujam tubuhnya, terdengar suara benturan yang sangat keras. Bayu terkejut karena ternyata
Tubuh genderuwo itu sangat keras. Bahkan percikan api terlihat ketika kedua parang Bayu menghujam tubuh makhluk itu. "Senjatamu tidak terasa bagiku," ucap genderuwo sambil tertawa. Bayu melesat dan mencoba menyerangnya lagi. Namun setiap tebasannya tak mempan melawan tubuh keras dari si genderuwo. Bayu melakukan kombinasi serangan. Dia melompat, berputar dan melayang sambil menghujamkan senjatanya ke tubuh makhluk itu. Namun semua serangannya sia-sia. Semua tebasannya tak ada satupun yang mampu menggores kulit makhluk itu. Bayu terengah-engah, nafasnya memburu dan dadanya naik turun mengatur nafas. "Sial, aku bisa kalah ini kalau aku gak bisa melukainya," gumamnya dalam hati. Belum sempat Bayu bersiap, tiba-tiba genderuwo tersebut melesat dan secepat kilat telah melayangkan pukulan ke arah Bayu. Sekilas Bayu dapat melihat kepalan tangan besar di depan matanya. Bayu tak sempat menghindar. Dia terkena pukulan telak dari makhluk itu. Bayu terhempas hingga berpuluh-puluh meter jauhnya. Sinta dan Rianti tampak khawatir melihat Bayu dihajar oleh makhluk itu. "Ternyata kekuatanmu tak sebesar nyalimu," ucap makhluk itu sambil tertawa. Dia menertawai Bayu yang jatuh terhempas tak berdaya ke tanah. Bayu mencoba bangkit dengan tertatih. Kemudian dia bersila dan mengucap mantra-mantra. Tak lama kemudian, asap putih tampak mengepul dan mengelilingi tubuhnya. Kemudian dari asap itu muncullah seorang kakek tua memakai pakaian kerajaan kuno. "Bocah gemblong, kenapa kau memanggilku? Katanya kau tak butuh bantuanku lagi," ucap kakek tua itu dengan ketus. "Maaf Eyang, saya ganggu Anda. Tapi kemarin Anda telah membuat para warga kampung jadi gila, sehingga membuat saya dikejar-kejar sama mereka. Sekarang saya harus butuh bantuan Anda untuk mengalahkan iblis itu. Tuh yang itu tuh," ucap Bayu memohon. "Aku tak sudi membantumu. Lagian lawanmu cuma genderuwo rendahan. Justru itu latihan yang bagus untukmu. Sekarang kau harus melawannya dengan kemampuanmu sendiri. Aku pergi dulu," balas si kakek tua dan kemudian ia menghilang. "Ah sialan, dia gak mau membantu." Baiklah, terpaksa aku akan melawannya sendiri," ucap Bayu lalu bangkit berdiri. Bayu lagi-lagi melesat dan mencoba menyerang makhluk itu. Bayu melancarkan tendangan keras ke arah makhluk itu. Namun dengan mudahnya makhluk itu menangkap kaki Bayu dan melemparkannya sampai terhempas masuk ke dalam warung. Bayu terjatuh tepat di samping anak gadis Gianto. Bayu kemudian berdiri dengan tertatih. Dia melihat gadis kecil yang terikat itu menangis dengan satu rongga mata yang menganga. Tubuhnya juga penuh luka. Gadis kecil itu merintih kesakitan. Bayu menatapnya dengan iba. Dia tahu apa yang telah terjadi kepada gadis kecil itu. Tak terasa, air mata Bayu menetes melihat keadaan si anak gadis. Kini Bayu sangat marah ketika melihat keadaan anak gadis tersebut. Dia geram dan marah dengan kelakuan jahat Gianto yang tega menumbalkan anak gadisnya sendiri. "Sabar ya Nduk, aku berjanji akan menyelamatkanmu agar kau segera bisa beristirahat dengan tenang," ucap Bayu sambil membelai rambut gadis kecil itu. Kemudian Bayu berjalan keluar dari warung. Tampak Sinta dan Rianti terdiam ketika melihat Bayu yang kini berjalan dengan raut wajah penuh kemarahan. Sampai di luar warung, Bayu menancapkan parangnya ke tanah. Kemudian dia berkuda-kuda sambil mengepalkan tangannya ke atas. Bayu memejamkan mata dan mengucap mantra-mantra. "Tidak usah berlagak kau bocah tengik. Kau sudah pasti akan mati di sini," ledek makhluk itu sambil berjalan perlahan mendekat ke arah Bayu. Namun Bayu tak peduli. Dia masih berkuda-kuda sambil mengepalkan tangan kanannya ke atas. Tidak lama kemudian, angin mulai bertiup kencang, disusul dengan suara petir yang bersautan. Sinta dan Rianti beringsut ke dalam warung mencari perlindungan karena angin semakin kencang berhembus. Kilat tampak beberapa kali menyambar kepalan tangan Bayu. Sesekali kilat juga menerangi wajahnya yang terlihat sangat serius dan penuh amarah. "Ajian lebur saketi," ucap Bayu pelan. Kemudian dia melompat dan melesat cepat kilat menuju ke arah makhluk itu. Bayu melayang menuju arah kepala si makhluk tersebut. Dia mengepalkan tangan kanannya. Terlihat petir masih menyambar-nyambar kepalan tangannya. Kemudian dengan sekuat tenaga,
Dia memukulkan kepalan tangan itu tepat di kepala si Gendruwo. Suara benturan pukulan Bayu terdengar sangat keras. Makhluk itu hanya terdiam dan tak tampak menghindar. Dia merasa bisa menahan pukulan Bayu. Kemudian setelah melancarkan pukulan itu, Bayu mendarat ke tanah. Dia mendarat dengan terduduk jongkok sambil terengah-engah. Gendruwo itu sesaat terdiam, hingga suasana di tempat itu sesaat begitu sunyi. Tidak lama kemudian, dia tertawa. Tidak mempan. Pukulanmu tidak mempan. Ucapnya menertawai Bayu. Kemudian dia mulai berjalan pelan mendekati Bayu. Baru saja dia berjalan 2 langkah, kemudian dia terhenti. Dia terdiam dan mulutnya menganga. Dia merasakan sesuatu di tubuhnya. Tubuh makhluk itu mulai retak. Suara retakan itu terdengar dan semakin melebar ke seluruh tubuh makhluk itu. Kemudian makhluk itu perlahan runtuh seperti runtuhnya gedung besar. Suara runtuhan tubuh makhluk itu ketika ambruk ke tanah terdengar begitu menggema. Hingga akhirnya makhluk itu menjadi gumpalan debu berwarna hitam di tanah. Kemudian debu itu terbang tersapu angin. Akhirnya selesai juga. Tapi lemes ini. Aku hampir gak mampu berdiri. Ini efeknya kalau aku memaksa menggunakan ajian lebur saketi. Kurang ajar makhluk itu, ucap Bayu sambil terengah-engah. Kemudian Bayu dengan tertatih menuju Sinta dan Rianti. Ayo kita kabur, cepet ikuti aku, perintah Bayu. Kemudian mereka bertiga berjalan untuk keluar dari tempat itu. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba gempa bumi dahsyat terasa di tempat itu. Sepertinya tempat itu akan runtuh. Bayu terus berjalan tertatih bersama Sinta dan Rianti. Bayu merasakan tubuhnya sudah tak mampu lagi bergerak. Bayu kemudian terjatuh dan tak kuat berdiri lagi. Ayo Bayu, sedikit lagi, biar kami memapahmu, ujar Sinta. Udah, biarkan aku. Kalian cepat pergi, tempat ini akan runtuh. Kalian berlarilah menuju cahaya putih itu. Jangan pedulikan aku, perintah Bayu pada Sinta dan Rianti. Awalnya Sinta dan Rianti tampak ragu, namun akhirnya mereka meninggalkan Bayu dan berlari menuju cahaya putih di depan mereka. Tidak lama kemudian mereka telah sampai dengan selamat di kamar milik Gianto. Terlihat lubang hitam di tembok kamar tempat mereka keluar dari alam gaib itu semakin mengecil. Mereka berdua berteriak memanggil Bayu. Bayu sangat lemas, dia hampir tak bisa berdiri. Dia merasakan pandangan matanya mulai kabur. Gempa besar masih terus mengguncang. Tanah-tanah juga mulai retak. Di penghujung kesadarannya, Bayu melihat Eyang Hanggareksa menggandeng tangan gadis kecil anak Gianto. Terlihat gadis itu tersenyum kepada Bayu. Kemudian Eyang Hanggareksa mendekat ke arah Bayu. Bayu tersenyum melihat kedatangan Eyang Hanggareksa dan kemudian ia pingsan. Bayu, Bayu, bangun Bayu, Bayu, teriak beberapa orang membangunkan Bayu. Bayu mengerang dan dia perlahan membuka matanya. Dia melihat wajah Sinta, Rianti, Pak Basri dan Pak RT di depan mukanya. Alhamdulillah kau telah sadar Bayu, ucap Pak Basri yang disusul senyuman dari Sinta dan Rianti. Loh, kok aku tiba-tiba di sini? Tanya Bayu dengan keheranan. Memang kamu gak sadar? Kamu itu melompat dengan cepat sesaat sebelum portal di tembok kamar itu tertutup. Makasih ya mas, kamu telah menyelamatkan kami, ucap Sinta. Iya, sama-sama, ucap Bayu sambil tersenyum kecil. Oh, pasti aku telah diselamatkan oleh Eyang Hanggareksa, gumam Bayu dalam hati. Setelah beristirahat sejenak, Bayu kemudian bangkit dengan dipapah oleh Pak Basri dan Pak RT. Bayu berjalan tertatih keluar dari restoran Gianto. Dan kemudian mereka pun berjalan pulang dengan penuh kegembiraan. 2 hari berlalu, Pak Basri menemui Bayu. Bayu saat ini tinggal di sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah Pak Basri. Pak Basri membawa sertifikat rumah dan tanah untuk diserahkan pada Bayu. Ini sertifikat rumah dan tanahku untuk bayaranmu. Kau bisa jual rumahku agar kau bisa mendapatkan uang, ucap Pak Basri sambil menyerahkan amplop coklat pada Bayu. Bayu menerima amplop itu dan sekilas melihat isinya. Bayu tersenyum, lalu dia mengembalikan pada Pak Basri. Udahlah, ini buat bapak aja lah.
Aku nggak perlu sertifikat ini, Pak. Aku cuma bercanda. Aku ikhlas kok membantu keluargamu, Pak, ucap Bayu pelan. Pak Basri meneteskan air mata saat mendengar ucapan Bayu. Kemudian dia memeluknya. Makasih ya nak, kau telah menolongku. Apakah tidak ada sesuatu yang kau inginkan? Kalau aku mampu, aku akan mengabulkannya untukmu, ucap Pak Basri dengan sambil terisak. Bayu berpikir sejenak lalu berkata, ya, saya bakalan seneng kalau bapak jadi bapak mertua saya. Hehehe, canda Pak, ucap Bayu sambil tertawa. Kamu menyukai Sinta ya? Kau bisa menikahinya asalkan kau bekerja untuk menghidupinya, dan aku bisa memberikanmu pekerjaan. Kebetulan di pabrik tempatku bekerja ada lowongan satpam. Apa kamu mau nak? Tanya Pak Basri. Saya kan hanya bercanda Pak untuk jadi mantu bapak. Lagian Sinta juga belum tentu suka sama saya. Tapi saya mau Pak kalau diajak kerja di pabrik bapak. Gak apa-apalah jadi satpam juga. Soalnya profesi dukun zaman sekarang lagi sepi Pak, ujar Bayu lagi. Baiklah, kau siapkan lamaran kerja biar cepat diprosesnya, karena pasti banyak yang melamar juga, balas Pak Basri. Bayu mengangguk dengan penuh semangat. Dia bergegas membuat lamaran pekerjaan dan langsung diserahkan kepada Pak Basri. Pabrik tempat kerja Pak Basri adalah sebuah pabrik rokok terkenal di Jawa Timur. Pagi itu, terlihat seorang pria tegap berkumis sedang menerima telepon di kantornya. Pria itu adalah pemilik pabrik rokok tempat Pak Basri bekerja. Ada apa toh? Kau menelponku pagi-pagi begini? Ucap pria itu. Aku telah kalah mas. Bisnisku hancur. Peliharaanku mati. Aku takut kekalahanku dapat memancing kemarahan Tuan Besar, ujar Gianto di ujung telepon. Semprul. Bagaimana mungkin ada orang yang mampu mengalahkan makhluk itu? Ucap pria tersebut. Aku juga tidak tahu mas. Dia tiba-tiba datang dan mengacaukan semuanya. Tapi yang ku tahu dari orang-orangku, nama pengacau itu Bayu Prawirokusumo. Dia pemuda sakti yang bisa membunuh makhluk itu. Dia harus disingkirkan mas. Kalau tidak, dia bisa menghancurkan rencana kita, ucap Gianto lagi. Bayu Prawirokusumo? Menarik juga. Tenang toh, biar aku yang atasi bocah itu, ucap pria itu sambil memegang sebuah lamaran kerja dengan foto dan nama Bayu Prawirokusumo. Malam itu Bayu diajak ngopi oleh Pak Basri. Kemudian setelah selesai ngopi, mereka mampir ke pabrik Pak Basri. Bayu dan Pak Basri berdiri di depan gerbang pabrik itu. Bayu memandang sekilas pabrik rokok yang begitu besar di hadapannya. Bayu, ini pabrik tempat kerjaku. Jadi mulai besok kamu akan bekerja di tempat ini, ucap Pak Basri. Bayu terdiam sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa begitu Bayu? Tanya Pak Basri. Tidak apa-apa Pak, cuman lucu aja lihat pabrik ini, ucap Bayu dengan masih terus tertawa. Kemudian wajah Bayu mulai serius. Dia menatap tajam ke arah pabrik itu. Sebuah tatapan yang tak biasa dan penuh arti. Sepertinya pabrik ini lebih parah dibandingkan restoran Gianto. Dan sepertinya aku akan berhadapan dengan banyak hal yang menarik, gumam Bayu dalam hati. Itu dia cerita mistis yang sudah dibagikan oleh Mas Zaki Aisar untuk dapat kita nikmati malam ini. Semoga dapat menghibur ya. Terima kasih untuk Mas Zaki, kita tunggu kelanjutan ceritanya. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dan juga kalau kalian suka silahkan subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Bagi teman-teman lain yang mungkin ingin ikut membagikan pengalaman mistis yang pernah dialami, bisa dikirim ke email kami adaapaggerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Baik, sampai di sini episode Ada Apa Gerangan untuk malam ini. Saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.